Silakan duduk. Apa kabar hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Jadi baik. Tidak ada yang tidak masuk hari ini. Semua kabar baik puji Tuhan. Bahwa hari ini semuanya baik-baik saja. Selanjutnya, Pak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta salah satu siswa yang sudah dipersiapkan untuk memimpin kita dalam doa. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Melindungi kami dan membuat kita di tempat ini dengan keadaan sehat walaupun Tuhan. Sebentar lagi kami akan mulai dengan pelajaran kami. Kiranya Allah sudah berlindung agar apa yang diberikan oleh Pak Guru kami pahami. Tuhan, semua dan doa ini kami serahkan dan perangkat Yesus dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, silakan dulu. Jarak dulu tenang untuk mendengarkan nama masing-masing. Alexander Bria, Hadir. Angelia Place, Hadir. Angelina, Hadir, Pak. Angela Graciela Simu, Hadir, Pak. Apriani Elada Costa, Hadir, Pak. Apriano Seran, Hadir, Bu. Christian Kevin Clau, Hadir, Pak. Ciela Ratu Gomez, Hadir, Pak. Vicentia Nesiluan, Hadir, Pak. Franciscus Deremau, Hadir, Pak. Herminus Reza Tahoni, Hadir, Pak. Ignacio Christian Bria, Hadir, Pak. Janurius Lau, Hadir, Pak. Jediana Mendoza, Hadir, Pak. Julio Kevin Bau, Hadir, Pak. Katarina Yeni Manek, Hadir, Pak. Einar Julian Turuan, Jadi. Maria De Fatima, Hadir, Pak. Maria Graciela Budi, Hadir, Pak. Mario Joaus Reis, Hadir, Pak. Natalia Sarmento Alves, Hadir, Pak. Novariani Bui Bria, Hadir, Pak. Octavianus Kordi Manek, Hadir, Pak. Patricius Tagda Raujo, Hadir, Pak. Petrus Asa, Hadir, Pak. Silvina Miranda Lopez Tandi, Hadir, Pak. Cecilia Jenini de Araujo, Hadir, Pak. Stefani Yudhani Lagahu, Hadir, Pak. Valentino Ajay Manek, Hadir, Pak. Sylvester Gemone. Hadir, Pak. Jadi baik, hari ini 3 orang yang tidak masuk ya. Orang yang tidak masuk. Yang satu izin, yang duanya tanpa keterangan. Dapatkan apa pada hari ini. Baik, anak-anakku yang terkasih, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita tempuh konsentrasi biar kita bisa konsentrasi untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tempuh fokus melihat
memasuki pelajaran kita pada pagi hari ini, Pak ingin mengecek dulu. Siapa yang masih ingat materi pembelajaran kita minggu lalu? Jawaban? Mari kita bangkit berdiri untuk kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila 3. Garuda Pancasila. Aku tak pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Oke, sekarang kita tepuk fokus. Tepuk fokus. Mulai. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Melihat. Fokus. Silakan dulu. Jadi baik. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Kevin? Aku memiliki kemampuan. Kevin? Aku memiliki kemampuan. Aku memiliki kemampuan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada teman kita Kevin dulu. Jadi baik. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang materi kemampuanku terbatas. Karena minggu lalu kita sudah belajar tentang aku memiliki kemampuan, maka hari ini kita akan mempelajari tentang kemampuanku terbatas. Dari materi ini ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, mengidentifikasi keterbatasan yang dimiliki diri kita sendiri. Di sini kita diminta untuk bagaimana caranya kita mengidentifikasi keterbatasan-keterbatasan yang ada pada diri kita masing-masing. Keterbatasan itu anak-anak dia berupa keterbatasan fisik, keterbatasan mental, dan juga keterbatasan pengetahuan yang kita alami. Jadi kita manusia ini jangan bangga bahwa kita memiliki kemampuan lalu kita ini sempurna. Tetapi kesempurnaan itu milik siapa? Kesempurnaan itu adalah milik Tuhan. Kita ini adalah manusia lemah, manusia fana, sehingga kita memiliki keterbatasan yang dimana Tuhan membatasi kita. Dari awal kisah penciptaan kita katakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kita dikehendaki atau kita dibekali oleh Allah dengan apa? Dengan akal budi, hati nurani, dan integritas. Kita memiliki kemampuan itu yang Tuhan Allah berikan kepada kita. Itu yang kemampuan yang kita berikan harus kita kembangkan. Karena apa anak-anak? Kemampuan itu dimiliki oleh manusia, tapi Tuhan Allah batasi memang. Tuhan Allah batasi kemampuan itu. Misalnya, setiap manusia diciptakan dengan kemampuan dan keterbatasan. Lalu, keterbatasan bisa berupa yang tadi Pak sudah sebutkan bahwa keterbatasan berupa apa? Fisik. Terus berupa fisik.
pikiran atau pengetahuan, dan berupa perasaan atau mental. Lalu contohnya dapat kita bisa lihat bersama bahwa tidak semua orang pandai dalam apa? Dalam mengerjakan matematika. Contoh, dan juga sebaliknya. Biasanya teman-teman atau anak-anakku sekalian, kita biasa mengidolakan siapa? Mengidolakan bintang lapangan. Contoh, yang teman kita Yohan katakan bahwa dia mengidolakan seorang Cristiano Ronaldo. Lalu Yohan menginginkan bahwa dia mau sehebat seperti Cristiano Ronaldo. Tapi Yohan punya keterbatasan. Lalu ada yang mengidolakan seorang Lionel Messi. Ada yang mengidolakan seorang Valentino Rossi. Menjadi pembalap dunia atau pembalap profesional. Tetapi semuanya itu sia-sia kalau ketika kita tidak berusaha. Lalu bagaimana caranya? Ketika kita sudah tahu kita punya keterbatasan misalnya, tidak semua orang pandai matematika. Ada yang cepat lelah, ada yang kesulitan mengendalikan emosi. Contoh ada yang emosional, atau contoh pribadi biasanya anak-anak mengatakan bahwa pemimpin itu orangnya kasar sekali. Contoh, ya kan? Tetapi bagaimana caranya kita bisa membatasi emosional kita, membatasi diri? Karena kita punya keterbatasan. Keterbatasan itu yang kita miliki, Tuhan Allah berikan kepada kita. Lalu yang berikut keterbatasan dalam terang iman Katolik. Itu dalam kitab suci. Terus kita lihat di 2 Korintus 14 ayat 10 mengatakan bahwa Rasul Paulus berkata, jika aku lemah, maka aku kuat. Karena apa? Karena dia mendekatkan diri kepada Allah. Lalu Allah hadir dan memberi kekuatan di tengah kelemahan kita. Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada orang sakit, orang miskin, dan terbatas kemampuannya. Itu dapat kita lihat di Injil Markus. Dapat kita lihat di dalam. Jadi baik. Kita ketahui bahwa manusia itu memiliki keterbatasan diri. Maka sebelum kita melanjuti penjelasan lebih lanjut, mari kita duduk dengan tenang, dengan sopan, untuk kita amati video keterbatasan yang akan ditayangkan pada pagi hari ini. Sebelum kita menontonnya, mari kita lipat tangan, yang kita semakin ketenangan kesibukan kita untuk kita melihat, mengamati bersama siapa yang akan kita amati di dalam video pembelajarannya. Mari kita menyimaknya dengan saksama. Orang yang Anda lihat saat ini bukanlah orang sembarangan. Dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, tetapi dia sangat istimewa karena dia punya skill yang luar biasa menjadi fotografer profesional. Siapakah orang ini? Kenapa dia bisa seperti sekarang ini? Tonton video ini secara lengkap karena ini akan memotivasi kita semua. Di Kabupaten Banyuwangi, saya bertemu Bang Zul. Nama saya Ahmad Zulkarnain
biasa dipanggil dengan sebutan Bang Zul atau Zul. Zul adalah fotografer profesional yang tidak memiliki tangan dan kaki sejak lahir. Pertama, awalnya saya mempelajari fotografi ini dengan bekerja sebagai tukang foto KTP atau ID card. Untuk belajar fotografi ini saya membutuhkan waktu yang sangat lama, sekitar 5-6 tahun. Saya tidak berhenti sampai di situ karena saya harus menggali potensi saya. Nah, salah satunya adalah guru terbaik saya adalah Google dan YouTube. Namun, perjalanan hidup Bang Zul sebagai fotografer profesional tidak semulus itu dulu. Hinaan dan cacian datang bertubi-tubi. Bahkan orang tuanya sempat menolak dia dan membuangnya sewaktu kecil karena dianggap cacat. Di masa-masa kecil saya sudah perjalanan hidup yang paling berat buat saya adalah ketika kedua orang tua saya tidak menerima saya sebagai anak, dan kemudian saya dibuang di pinggir sungai dan ditinggal begitu saja. Tidak hanya lihai dalam memotret, ternyata Bang Zul juga punya bakat lain seperti skateboard, menyelam, menjadi motivator profesional. Karya-karya Bang Zul saat ini tidak hanya diakui di Indonesia, bahkan diakui di level internasional. Beragam penghargaan bergengsi sudah didapat, hingga pameran foto tunggal internasional di Turki dan Brasil. Kalau Bang Zul dengan segala keterbatasannya tidak punya tangan dan kaki, bisa punya karir dan karya besar, serta tidak pernah menyerah, tentu kita yang lebih beruntung dengan kondisi fisik yang lebih lengkap daripada Bang Zul tidak boleh kalah. Oke, jadi baik. Setelah kita mengamati video pembelajaran tadi, sekarang Pak kembalikan lembaran kerja untuk kelompok masing-masing. Ya, kelompok masing-masing untuk mencatat apa yang telah menjawab di dalam soal yang ada di dalam. Baik, memperhatikan bahwa LKPD ini sudah dibagikan. Sekarang silakan kelompok masing-masing menuliskan nama kelompok serta nama anggota kelompoknya masing-masing sambil mengerjakan, sambil mendiskusikan soal-soal yang ada di dalam lembaran kerja presentasi tadi. Waktunya saya persilahkan untuk anggota kelompok untuk mendiskusikan sebelumnya tulis nama lengkap. Silakan. Nama tulis nama di
Sudah, semuanya sudah melihat gambaran soalnya, sudah isi semua nama-nama. Oke, sambil menulis nama-nama, Pak tayangkan sekali lagi videonya supaya
kerja yang sudah ada di kelompok masing-masing. Konsentrasinya supaya kita sambil menyimak kembali video yang tadi. Konsentrasi. Orang yang Anda lihat saat ini bukanlah orang sembarangan. Dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, tetapi dia sangat istimewa karena dia punya skill yang luar biasa menjadi fotografer profesional. Siapakah orang itu? Kenapa dia bisa seperti sekarang ini? Tonton video ini secara lengkap karena ini akan memotivasi kita semua. Di Kabupaten Banyuwangi, saya bertemu Bang Zul. Nama saya Ahmad Zulkarnain, biasa dipanggil dengan sebutan Bang Zul atau Zul. Zul adalah fotografer profesional yang tidak memiliki tangan dan kaki sejak lahir. Pertama, awalnya saya mempelajari fotografi ini dengan bekerja sebagai tukang foto KTP atau ID card. Untuk belajar fotografi ini saya membutuhkan waktu yang sangat lama, sekitar 5-6 tahun. Saya tidak berhenti sampai di situ. Saya harus menggali potensi saya. Nah, salah satunya adalah guru terbaik saya adalah Google dan YouTube. Namun, perjalanan hidup Bang Zul sebagai fotografer profesional tidak semulus itu dulu. Hinaan dan cacian datang bertubi-tubi. Bahkan orang tuanya sempat menolak dia dan membuangnya suatu kecil karena dianggap cacat. Di masa-masa kecil saya sudah perjalanan hidup yang paling berat buat saya adalah ketika kedua orang tua saya tidak menerima saya sebagai anak, dan kemudian saya dibuang di pinggir sungai dan ditinggal begitu saja. Tidak hanya lihai dalam memotret, ternyata Bang Zul juga punya bakat lain seperti skateboard, menyelam, dan menjadi motivator profesional. Karya-karya Bang Zul saat ini tidak hanya diakui di Indonesia, bahkan diakui di level internasional. Beragam penghargaan bergengsi sudah didapat hingga pameran foto tunggal internasional di Turki dan Brasil. Kalau Bang Zul dengan segala keterbatasannya tidak punya tangan dan kaki, bisa punya karir dan karya besar, serta tidak pernah menyerah, tentu kita yang beruntung dengan kondisi fisik yang lebih lengkap daripada Bang Zul tidak boleh menyerah. Setelah menonton video yang kedua kali, silakan diskusikan apa yang telah Anda amati, siapa yang Anda lihat, dan siapa perbuatannya seperti apa atau pekerjaannya seperti apa. Silakan berdiskusikan bersama teman-teman kelompokmu.
Oke, sambil mengerja, karena ada kelompok tertentu yang masih bingung dengan aktivitas seharian tokoh yang ada di dalam video tersebut. Sekali lagi saya putarkan, ya, perhatikan ini putar video terakhir, menyimak sambil menulis apa yang dilakukan oleh tokoh di dalam video tadi. Bisa ya? Bisa. Konsentrasi. Maka tadi Mas katakan apa konsentrasi. Orang yang Anda lihat saat ini bukanlah orang sembarangan. Dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, tetapi dia sangat istimewa karena dia punya skill yang luar biasa menjadi fotografer profesional. Siapakah orang ini? Kenapa dia bisa seperti sekarang ini? Tonton video ini secara lengkap, aturan ini akan memotivasi kita semua. Di Kabupaten Banyuwangi, saya bertemu Bang Zul. Nama saya Ahmad Zulkarnain, biasa dipanggil dengan sebutan Bang Zul atau Zul. Zul adalah fotografer profesional yang tidak memiliki tangan dan kaki sejak lahir. Pertama, awalnya saya mempelajari fotografi ini dengan bekerja sebagai tukang foto KTP atau ID card. Untuk belajar fotografi ini saya membutuhkan waktu yang sangat lama, sekitar 5-6 tahun. Saya tidak berhenti sampai di situ karena saya harus menggali potensi saya. Nah, salah satunya adalah guru terbaik saya adalah Google dan YouTube. Namun, perjalanan hidup Bang Zul sebagai fotografer profesional tidak semulus itu, dulur. Hinaan dan cacian datang bertubi-tubi. Bahkan orang tuanya sempat menolak dia dan membuangnya sewaktu kecil karena dianggap cacat.
Di masa-masa kecil saya sudah perjalanan hidup yang paling berat buat saya adalah ketika kedua orang tua saya tidak menerima saya sebagai anak, dan kemudian saya dibuang di pinggir sungai dan ditinggal begitu saja. Tidak hanya lihat dalam memotret, ternyata Bang Zul juga punya bakat lain seperti skateboard, menyelam, menjadi motivator profesional. Karya-karya Bang Zul saat ini tidak hanya diakui di Indonesia, bahkan diakui di level internasional. Beragam penghargaan bergengsi sudah didapat, hingga pameran foto tunggal internasional di Turki dan Brasil. Kalau Bang Zul dengan segala keterbatasannya tidak punya tangan dan kaki, bisa punya karir dan karya besar, serta tidak pernah menyerah, tentu kita yang beruntung dengan kondisi fisik yang lebih lengkap daripada Bang Zul tidak boleh. Silakan ini sudah kali yang ketiga untuk setelah kita menyimak video ini, silakan mengerjakan lembaran, silakan menjawab soal-soal yang ada dengan baik dan benar.
Baik. Ada kelompok yang sudah selesai. Halo. Ada yang sudah selesai? Kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok mana yang sudah selesai? Oke, jadi baik. Sambil menunggu teman-teman kelompok lain, maka kelompok 3 yang sudah selesai duluan kita berikan kesempatan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada kelompok 3. Waktu silakan. Kita kelompok yang lain, mohon perhatian. Kita kelompok yang lain sambil diskusi, sambil mendengarkan apa yang dipresentasikan oleh teman-teman kelompok 3. Silakan. Waktu dan kesempatan itu silakan. Maju depan. Putri, maju. Oke, dipersilakan untuk ketua kelompok 3. Samaannya kelompok apa? Kelompok 3 disebutkan namanya kelompok apa? Kelompok atau kelompok mawar. Kami persilakan, saya persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Baik, menurut teman-teman atau menurut kalian, siapakah yang kamu lihat, siapakah orang yang kamu lihat dalam video tadi? Silakan. Silakan lanjut. Oleh tokoh dalam video tersebut. Yang kelompok yang lain perhatian, untuk mendengarkan hasil diskusi dari teman kita kelompok mawar atau kelompok 3. Silakan.
Ingat, dengar baik-baik. Kelompok 3 mengatakan bahwa di dalam tokoh dalam video itu dia tidak memiliki kaki dan tangan. Silakan. Lalu soal nomor berikutnya silakan menjelaskan apa yang Jelaskan hal-hal yang paling menarik dari tokoh dalam video tersebut. itu diminta untuk kelompok Mawar menjelaskan kira-kira hal-hal apa saja yang dilakukan oleh tokoh dalam video tadi. Silakan. Walaupun dia tidak beretika, tetapi dia sangat istimewa. Dan dia juga bisa melakukan seperti walaupun Oke. Oke, jadi baik. Mari kita berikan tepuk tangan hebat kepada kelompok Mawar. Ayo. Wow, hebat. Wow, hebat. Wow, hebat. Oke. Ada sanggahan atau pertanyaan balik dari kelompok lain yang belum mengerti soal jawaban daripada kelompok Mawar atau kelompok 3? Diberikan, waktu kesempatan diberikan untuk bertanya kepada teman-teman kelompok 3. Silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, jadi baik. Nah, kelompok 3 kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada. Semua paham? Sudah mengerti dengan jawab? Sudah puas dengan jawaban kelompok 3? Maka sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada kelompok 3. Kelompok 3, saya silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke. Setelah kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya, ada kelompok lain yang sudah selesai juga. Kelompok 1. Kelompok melati. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Waktu dan kesempatan saya bersilakan. Oke, silakan. Silakan ketua kelompok melati untuk membacakan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membaca hasil diskusi kami. Siapa nama tokoh dalam video tersebut? Bang Sur. Nama tokoh tersebut Bang Sur atau Ahmad Sukarni. Tuliskan hal-hal apa yang dilakukan oleh tokoh dalam video tersebut. Bang Sur sebagai fotografer profesional, Bang Sur juga bisa bermain skateboard, menyelam, motivator profesional. Tuliskan kekurangan-kekurangan yang dimiliki tokoh dalam video tersebut. Bang Sur tidak memiliki setengah dan jelaskan hal-hal yang paling menarik dari tokoh dalam video tersebut. Bang Sur tidak memiliki yang sangat sebagai fotografer profesional. Bang Sur juga bisa menghasilkan seperti. Oke. Mari kita berikan tepukan wow hebat kepada kelompok 1. 1, 2, 3. Wow, hebat. Wow, hebat, hebat, wow. Hebat. Wow, hebat, hebat, wow. Oke, ada pertanyaan dari kelompok 3 kepada kelompok 1 atau kelompok
2 kepada kelompok 1 ataukah kelompok 4 kepada kelompok 1? Waktu saya persilakan untuk mempertanyakan apa yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Silakan. Silakan, ada pertanyaan? Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 dipersilakan kembali ke tempat duduknya. Waktu selanjutnya saya berikan kepada kelompok 2 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Pasti ini hasilnya lebih bagus lagi atau lebih keren lagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Siapa nama tokoh dalam video tersebut? Ahmad Sultan. Tuliskan hal-hal apa yang dilakukan oleh tokoh dalam video tersebut. Fotografer, menyelam, motivasi profesional, skateboard. Kekurangan yang dimiliki oleh tokoh dalam video tidak memiliki kaki dan jelaskan hal-hal yang menarik dari tokoh dalam video. Bang Zul tidak memiliki kaki dan tangan, tetapi dia bisa menjadi fotografer profesional. Oke, mari kita berikan tepuk tangan wow hebat kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Ayo, mari kita berikan tepuk tangan wow hebat kepada kelompok 2. Ayo, 1, 2, 3. Wow, hebat. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada, waktu selanjutnya saya persilakan kelompok 2 untuk kembali ke tempat duduknya. Kelompok 4 sudah? Kelompok 5? Ya, saya persilakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Waktu dan kesempatan saya berikan untuk ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok Mentari. Di sini kami akan membahas hasil diskusi kami dari kelompok Mentari. Siapa nama tokoh dalam video tersebut? Tokoh tersebut bernama Langsung. Tuliskan hal-hal apa yang dilakukan oleh tokoh dalam video tersebut. Bang Zul sebagai fotografer profesional dan bisa bermain skateboard. Tuliskan kekurangan yang dimiliki tokoh dalam video tersebut. Yaitu tidak mempunyai tangan dan kaki. Jelaskan hal-hal yang paling menarik dari tokoh dalam video tersebut. Walaupun dia tidak mempunyai tangan dan kaki, tetapi dia bisa melakukan skateboard dan bisa memotret seseorang ataupun disebut sebagai fotografer. Oke, mari kita berikan tepukan wow hebat kepada kelompok 4 atau disebut dengan kelompok Mentari. Ayo, mari kita berikan tepukan tangan wow hebat kepada kelompok Mentari. 1, 2, 3. Wow hebat. Wow
penjelasan dari kelompok lain tadi. Silakan. Orang seperti bangku, dia kekurangan keterbatasan fisik, tapi dia bisa melakukan hal apa yang kita bisa lakukan. Oke, mari kita berikan aplaus yang meriah kepada teman kita Yovan dulu. Ayo. Punya pertanyaan yang bagus dan menarik kepada kelompok 4. Kepada kelompok 4, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari teman kita. Baik, karena Bang Jul berusaha dari sekitar 6 tahun untuk berusaha seperti kita, meskipun ia tidak mempunyai kaki dan tangan. Oke, itulah jawaban dari kelompok 4. Bagaimana dengan saudara penanya? Puas dengan jawaban yang diberikan atau belum? Oh ya, sudah puas. Mari kita berikan aplaus sekali lagi kepada kelompok 4 yang berusaha semaksimal mereka untuk menjawab pertanyaan dari teman kita. Mari kita berikan aplaus yang meriah kepada kelompok 4. Kelompok 5 waktu kesempatan saya berikan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Berikan dulu. Oke, kepada kelompok 5 waktu dan kesempatan saya berikan. Kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Siapa nama tokoh dalam video tersebut? Nama tersebut adalah Ahmad Zulkarnain. Dan hal apa yang dilakukan oleh tokoh dalam video tersebut? Jadi fotografer dan itu bisa mengajarkan dan menasihati kita yang mempunyai tangan. Tuliskan kekurangan-kekurangan yang dimiliki tokoh dalam video tersebut. Bangsul adalah dia tidak mempunyai tangan dan kaki. Orang tuanya juga tidak mempunyai kaki dengan baik, anak sendiri dan boleh dihadir senang. Jelaskan hal-hal yang paling menarik dari dan tokoh dalam video tersebut. Bangsul juga bisa bermain skateboard dan dia juga bisa bermain. Sekian dan terima kasih. Oke, mari kita berikan tepuk hebat kepada kelompok 5 yang telah dengan caranya mempresentasikan hasil diskusi mereka. Yang 1 dan 3. Wow, hebat! Wow, hebat, hebat! Wow, hebat! Wow, hebat, hebat! Wow! Ada kelompok 1, 2, 3, 4, 6 untuk ada pertanyaan tambahan soal hasil diskusi teman-teman kita kelompok 5. Silakan. Ada dua orang ya, senang seru ini. Yovan dengan Ella. Yovan duluan waktu kita berikan kepada Yovan untuk memberikan pertanyaan tambahan kepada kelompok 5. Mengapa Bangsul tidak diterima oleh kedua orang tua? Karena dia cacat. Ya, pertanyaan mari kita berikan aplaus yang meriah kepada teman kita Yovan yang memberikan satu pertanyaan yang lebih bagus lagi. Ya, bertanya tentang kira-kira dalam video tadi dia melihat bahwa ada kekurangan-kekurangan yang Ahmad Zulkarnain alami. Lalu Ella, silakan. Mengapa Bangsul tidak mempunyai kaki dan tangan tetapi dia bisa berenang? Oke, mari kita berikan aplaus yang meriah kepada teman kita Ella yang telah memberikan pertanyaan yang bagus kepada kelompok 5. Oke,
Kepada kelompok 5 waktu saya berikan untuk menjawab dua pertanyaan yang ditanyakan oleh kedua teman kita. Yang satunya dari kelompok 1 dan yang satunya dari kelompok 4. Silakan. Ya, menurut kelompok 5 mengatakan bahwa tadi karena mungkin orang tuanya tidak terima, ya, orang tuanya tidak terima Bang Jul karena memang dia dilahirkan dalam keadaan yang tidak normal, sehingga orang tuanya awal mula tidak terima. Orang tua tidak terima bahwa, kami tidak mau. Contoh, kami tidak terima anak ini. Kenapa Tuhan? Kau berikan kami anak yang puntung seperti ini. Dia tidak punya kaki, tidak punya tangan. Siapa yang merawat dia kira-kira? Lebih baik dong mengambil keputusan bahwa kedua orang tua mengambil keputusan untuk membuang Ahmad Jul. Itu jawaban kepada kesimpulan yang Pak berikan kepada teman kita kelompok 1 yang mempertanyai. Lalu yang kedua, Pak membantu teman-teman kita kelompok 5 untuk menjawab kira-kira kenapa Bang Jul tidak memiliki kaki dan tangan, tetapi Bang Jul bisa sehebat itu. Dia bisa berenang, bisa bermain skateboard, ya. Dia bisa menjadi fotografer profesional. Karena Abang Jul, kata kunci yang pertama, Abang Jul tidak putus asa. Setelah dia tahu bilang, kenapa dulu Papa dan Mama tidak terima saya? Kira-kira saya kenapa? Maka Abang Jul bilang, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Dan dengan keterbatasan saya selalu mengandalkan siapa? Saya selalu mengandalkan Tuhan. Karena dia mengandalkan Tuhan, maka semua yang dia impikan itu terjadi atau terjawab. Misalnya dia bilang, saya bisa renang. Kamu hebat itu, saya tidak bisa. Kenapa kamu bisa? Saya tidak bisa. Karena kita harus berlatih diri secara terus-menerus untuk bisa sehebat dia. Oke? Inilah jawaban singkat. Bagaimana kelompok yang bertanya? Puas? Oke, terima kasih. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 5. Kepada sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah kepada kelompok 5. Ini kelompok terakhir. Kelompok mana yang belum? Nah, ini kelompok 6 ini pasti lebih seru lagi ya. Oke, kepada kelompok 6, waktu dan kesempatan saya. Silakan. Kelompok 6, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan membahas hasil diskusi kami. Siapa nama tokoh dalam film tersebut? Ahmad Jul Karnedi. Tuliskan hal-hal apa yang dilakukan oleh tokoh dalam video tersebut. Fotografer, bermain skateboard, atau juga menyelam. Tulislah kekurangan yang dimiliki oleh dalam video tersebut. Kaki dan juga tangan. Jelaskan hal-hal yang paling penting menarik dalam tokoh dalam video tersebut. Walaupun Bang Jul tidak punya kaki dan tangan, dia juga bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi baik, inilah hasil diskusi dari kelompok 6, kelompok terakhir, yaitu kelompok apa? Kelompok teratai. Mari kita berikan aplaus yang meriah kepada kelompok teratai dulu. Apakah ada pertanyaan sanggahan dari kelompok lain? Ada? Oke. Waktu selanjutnya saya berikan kepada saudara kita atau teman kita Kevin untuk memberikan pertanyaan sanggahan karena mungkin dia belum puas dengan jawaban yang diberikan oleh teman kita kelompok 6. Silakan. Oke, mari kita berikan pertanyaan yang mulia kepada Kevin. Pertanyaan dari Kevin dan Mas bahwa mengapa Bang
menjadi fotografer terkenal, bisa bermain skateboard, bisa menyelam dan lain sebagainya. Silakan. Karena dia mempunyai bakatnya sendiri. Oke, karena dia memiliki bakatnya sendiri. Itu jawabannya. Mari kita berikan pertanyaan kepada kelompok 5. Kelompok 6. Ada pertanyaan tambahan? Kevin, silakan. Dari manakah Bang Jun belajar fotografer? Oke. Mari kita berikan aplausnya kepada saudara kita Kevin dulu. Kevin bertanya tentang dari mana caranya sehingga Bang Zul bisa menjadi seorang fotografer ternama atau terkenal. Silakan kalau bagi anak. Google atau YouTube? Oke, mari kita berikan aplaus kepada waktu selanjutnya saya berikan mari kita berikan tepuk tangan hebat kepada kelompok 6 sekali lagi. Bahwa ini kelompok terakhir dari mereka menampilkan, mereka berusaha untuk menjawab apa yang menjadi keputusan mereka. Mari kita berikan tepuk tangan hebat kepada sekali lagi tepuk tangan kepada kelompok 6. Wow. Hebat. Oke, kepada anggota kelompok 6, saya persilakan untuk kembali ke tempat duduknya kembali. Silakan. Nah, jadi baik. Terima kasih kepada semua anggota kelompok, mulai dari kelompok 1 sampai dari kelompok 6 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Jadi baik, dari semua jawaban yang telah kita diskusikan dapat kita simpulkan bahwa semua orang di dunia ini diciptakan dunia ini dari awal mula diciptakan oleh Allah. Manusia memiliki keterbatasan tersendiri. Namun keterbatasan itu bukan menjadi penghalang utama bagi setiap orang yang ingin berkembang. Lalu Allah selalu mengasihi kita apa adanya dan memberikan kekuatan kepada setiap manusia yang telah diciptakannya sebagai bagian dari hidup Allah di dunia ini. Lalu sikap Kristiani adalah menerima diri, bersyukur dan saling membantu satu sama lain. Yang artinya bahwa tadi kita katakan bahwa tidak semua orang itu hebat, baik dalam dunia matematika, baik dalam dunia sepak bola, baik dalam dunia entertainment, tetapi orang itu pasti punya keterbatasan. Contoh, kita selalu menginginkan memain permainan hebat seperti Cristiano Ronaldo. Tapi apa daya, tangan tak sampai katanya. Karena pemalas. Sama seperti yang kita amati tadi di dalam video. Seorang yang tidak memiliki kaki dan tangan tapi dia hebat. Dia bisa hebat seperti Bang Zul. Oke? Bisa paham ini? Jadi baik. Ini sekarang kita menyusun aksi sesuai dengan apa yang kita lihat. Silakan peserta dari kelompok 1 sampai kelompok 6 menuliskan secara rapi pertanyaan-pertanyaan yang sudah atau jawaban-jawaban yang sudah ada di dalam catatanmu masing-masing. Lalu pertanyaan yang berikut, bagaimana caranya keterbatasan yang kita miliki itu kita bisa wujud nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari?
saya sering putus asa? Apakah saya sering kecewa? Mengecewakan siapa? Apakah saya sudah menerima diri sesuai dengan Tuhan Allah berikan kepada saya? Ataukah belum? Sudah. Kalau memang belum, silakan menuliskannya di dalam buku catatan harianmu, supaya minggu depan saya bisa mengecek ulang apa yang menjadi tanggung jawab kalian setelah kita mendengarkan materi tentang, atau kita mempelajari materi tentang kemampuanku terbatas. Buatlah, tulislah satu doa syukur atas kemampuan atau keterbatasan yang kita pelajari berkaitan dengan materi hari ini. Oke, dan silakan ambil tugas kita untuk minggu depan. Tugas kita untuk minggu depan. Karena minggu depan itu kita akan mempelajari materi selanjutnya. Oke, jadi baik. Setelah kita mempelajari, apakah ada yang ingin mau bertanya sesuai dengan materi atau penjelasan tadi? Silakan. Waktu saya beri kepada Yohan. Sebelum kita Tuhan Allah, sebelum kita lahir ke dunia, Tuhan Allah sudah memberi kemampuan dan keterbatasan kita. Oke, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Yohan dulu. Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Yohan? Yohan memberikan pertanyaan tentang mengapa sebelum kita lahir ke dunia ini, Tuhan Allah sudah memberikan kita bakat atau kemampuan, atau Tuhan Allah bisa membatasi kita punya kemampuan. Silakan, ada kelompok lain atau siswa lain di sini mau bertanya dan mau menjawab, silakan. Kira-kira menurut pertanyaan yang bilang, kira-kira kenapa sebelum kita lahir ke dunia, Tuhan Allah sudah memberikan kita kemampuan, lalu Tuhan Allah juga memberikan kita keterbatasan. Kira-kira kenapa? Oke, jadi baik. Tidak ada apa yang menjelaskan secara singkat soal kira-kira kenapa Tuhan Allah dari awal mula Tuhan Allah memberikan bakat atau kemampuan kepada setiap manusia. Manusia di dunia ini Tuhan Allah memberikan kemampuan atau bakat masing-masing berbeda. Sama halnya dengan materi kita minggu lalu tentang kemampuan terbatas. Itu ada satu hamba yang dia beri 5 talenta, satu yang 2 talenta, dan ada satu yang dia beri 1 talenta. Dari masing-masing bakat atau kemampuan yang Tuhan Allah berikan ini, Tuhan Allah sudah mengukur batas kemampuan kita masing-masing. Contoh, yang Tuhan Allah beri 5, bagaimana caranya? Saya bisa mengembangkan bakat yang saya punya 5 memang itu. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus. Lalu yang kedua, dapat 2. 2 juga tidak kalah saing dengan yang kelima. Bahwa saya juga manusia, kita sama-sama manusia kok. Manusia yang diciptakan oleh Allah. Manusia yang unik dengan istimewaan tersendiri. Saya juga mendapatkan usaha. Bagaimana caranya? Belajar secara terus-menerus. Bertanya kepada orang yang lebih pengalaman. Itu kita mau mengembangkan talenta. Lalu orang yang mendapat 1 talenta karena dia malas atau dia marah terhadap teman yang lain, ya, dia marah terhadap teman yang lain, maka dia pulang dia sembunyikan dia punya bakat itu atau kemampuan yang Tuhan Allah berikan satu. Tetapi padahal Tuhan Allah berikan satu, Tuhan Allah menguji bahwa dia bisa atau tidak. Sama halnya juga dengan tadi dia yang kita amati. Contoh, si Ahmad Zulkarnain tadi, dia tidak memiliki kaki tangan, tapi dia bisa menjadi seorang fotografer yang terkenal, menjadi seorang fotografer yang profesional.
bukan hanya dikenal di Indonesia, melainkan dia bisa menginspirasi banyak orang di sini. Bayangkan dia bisa sampai Turki, Oke, sekian penjelasan singkat dari saya. Apakah masih ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, pembelajaran pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Kita lanjutkan pelajarannya di minggu depan. Mari kita menutupi segala aktivitas kita dengan doa penutup. Kepada teman yang sudah dipercayakan, saya persilakan untuk memimpin teman-teman di dalam untuk mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Mari kita ambil sikap doa yang baik dan benar. Sikap doa gerak. Ulangi sikap doa gerak. Bapak, Pak Guru, serta teman-teman yang kita berdoa dalam nama Bapa, Allah Bapa yang Maha Baik, sepantasnya kami bersyukur dan memuliakan Engkau, sebab Engkau telah menganugerahkan kami kemampuan dan keterbatasan yang berbeda satu dengan yang lain, sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga melalui pelajaran hari ini mendorong kami untuk bersikap rendah hati dan bekerja sama dengan sesama dalam upaya kami mengembangkan diri, terlebih supaya kami dapat tak henti-hentinya mengandalkan kekuatan-Mu dalam perjuangan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dengan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang mulia kepada teman kita yang telah memimpin kita doa penutup pada siang hari ini.